ruam aku juga sering banget nih pemirsa tuh ruam juga tuh. Tapi dokter, ini ruamnya kenapa ya? Masa digigit nyamuk dikit kayak gini, kena debu dikit kayak gini? Tapi itu kayaknya bukan ruam karena COVID ya, Intan. Jadi? Nah, untuk jelasnya nih, di tengah kita sudah ada Dr. Arini Astasari, spesialis kulit dan kelamin. Siang dok, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik, Siang, Dokter Haika. dokter. Halo Intan. Dan dari Zoom kita juga akan terhubung dengan Mbak Lina, salah satu penderita pasien COVID yang juga mengalami ruam pada kulitnya nih dok ya. Nah, halo Mbak Lina, apa kabar? Selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Iya. Halo. Halo Mbak Lina. Siang. Ternyata nih Mbak Lina masih di ruang perawatan ya? Iya, masih. Oh, oke. Ini udah lebih baik ya kondisinya sekarang. Udah berapa hari Mbak? Ini hari ke-14 akhirnya. Alhamdulillah sih hari ini udah mulai keluar hasil swab terakhir. Baru banget ada perawat itu hari ini mengumumkan kalau saya udah negatif. Jadi hari ini mungkin insya Allah bisa pulang. Wah, alhamdulillah sudah negatif ya. Mbak Lina, ini katanya Mbak Lina awalnya mengalami gejala ruam pada kulit ya. Coba deh Mbak Lina ceritakan kepada kita di Mbak Lina. Silakan Mbak. Sebenarnya awalnya tuh bukan ruam dulu ya, jadi saya diare dulu. Oke. Jadi diare, kemudian saya muntah-muntah, terus ada demam. Jadi awalnya ngiranya tuh muntaber. Kemudian dari situ mulai gatal, bentolnya besar sih, cuman memang di badan ya. Bentolnya besar gitu, gatal, panas banget. Kemudian dari situ mulailah muncul gejala lanjutan ya, kayak panas banget, tenggorokan, sakit, terus mulai flu, meler, terus baru anosmia, hilang penciuman, nggak bisa ngerasain makanan, terus demam juga ada kayak gitu. Jadi baru setelah 1 minggu saya sadar, setelah hilang penciuman itu sadar kalau misalnya saya harus segera swab, kemudian hasilnya memang positif. Oke, Gitu. iya Mbak Lina, kalau kita lihat di layar ini terlihat ruamnya berwarna kebiruan Mbak Lina ya. Ini Nah ini, ini tuh kan jadi kan saya tes alergi ya, alhamdulillah tuh nggak ada alergi. Kemudian ini tuh karena ternyata COVID itu kan nyerang ke darah juga ya, jadi kayak ada penampilan gitu, saya sampai 5 kali ganti infusan karena bengkak terus, karena darah itu mengental kan. Jadi di situ dikasih obat pengencer darah, dan memang ruam-ruamnya juga lumayan itu memang ya bekasnya juga gitu, sampai biru-biru. Iya. Baik Mbak Lina. Nah, di tengah kita sudah ada Dokter Arini. Dok, sebetulnya dok ya, ini juga kita akan bahas tentang bagaimana sih ruam bisa timbul pada pasien COVID, tapi ada fakta mitos nih dok ya. Ruam akibat COVID-19 mirip dengan ruam akibat campak atau alergi karena makanan atau udara. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta? Fakta dok, jadi hampir sama ya bentuknya? Jadi betul, jadi bentuknya tuh sangat mirip, sehingga menurut kami sepertinya orang awam sangat sulit membedakan. Jadi apabila kalian akan timbul ruam yang bisa menyerupai campak, menyerupai alergi, segera temui dokter, karena bentukannya kurang lebih sama. Kita sebutnya erupsi ini yang mirip campak, itu namanya erupsi makulopapular. Jadi dia seperti bercak merah, kemudian kadang-kadang ada bintil-bintik merahnya juga, dan ini sangat mirip dengan penyakit campak, makanya namanya morbilliform, yaitu mirip dengan penyakit morbili, yaitu penyakit campak. Oleh karena itu, tapi ruam karena COVID itu sebenarnya ada bermacam-macam. Jadi ruam yang seperti menyerupai campak itu hanya sebagian dari ruam akibat COVID. Nah, itu tapi meskipun dia hanya sebagian, tapi dia hampir 50%, 47% ruam yang bermanifestasi di COVID itu berupa seperti campak. Oke. Nah dokter, tapi ini ada fakta dan mitos berikutnya juga ya dok ya. Ini ruam karena COVID ini memiliki efek gatal sama dengan campak dan juga alergi. Ini fakta atau mitos dok? Nah, ini pernyataannya menarik nih. Sebenarnya ini adalah fakta. Kenapa? Karena ruam yang tadi seperti Ibu Lina jelaskan, terus ruam yang tadi dijelaskan oleh seperti artis kita Dewi Persik, itu sebenarnya manifestasinya gatal. Jadi ada beberapa ruam yang manifestasinya gatal dan ada beberapa ruam yang tidak gatal. Nah, ruam yang gatal itu yang tadi saya jelaskan mirip campak, itu namanya morbilliform. Itu gatal. Kemudian ruam yang Ibu Lina
rasakan dan Dewi Persik itu namanya ruam yang kita sebut urtika. Urtikaria. Jadi bentol-bentol. Tadi gejalanya bentol-bentol. Iya. Nah, itu gatal. 2 itu gatal. Tetapi yang lainnya tidak terlalu gatal. Tadi kan seperti ada di foto ada yang kebiruan dan lain-lain. Nah, yang kebiruan itu relatif tidak gatal. Ada yang seperti cacar air. Nah, itu relatif tidak gatal. Jadi ada yang gatal, ada yang tidak. Yang perlu diklarifikasi di sini juga campak itu justru dia tidak terlalu gatal. Dia cuma gatal sedikit. Yang gatal itu adalah ruam karena alergi. Oke. Nah, Mbak Lina boleh tahu nggak waktu lagi ada muncul ruam-ruam tuh gatalnya seperti apa, Mbak? Bisa digambarin nggak? Gatal banget ya, panas. Jadi di dalam gitu kan biasanya kalau kayak gatal kan bisa kita garuk dari luar gitu ya maksudnya. Ini tuh gatalnya tuh dari dalam terus panas banget rasanya tuh. Oke. Gitu. Oke, Mbak Lina itu ruam kulitnya munculnya di bagian mana saja? Apakah di hanya lengan saja, di wajah juga, atau di badan juga, Mbak Lina? Munculnya? Dari mulai badan sih, badan sampai kaki, sampai tangan. Gitu. Jadi leher ke muka tuh nggak ada. Oke. Nah, nanti kita akan tanya nih bagaimana cara mengatasi ruam akibat COVID dan bagaimana nih kalau muncul gatal yang tadi dikatakan Mbak Lina ya. Tapi sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, itulah tadi sejumlah gejala COVID yang ternyata bukan hanya batuk dan demam, tapi juga ada gejala lainnya. Makanya COVID ini dinamakan sebagai penyakit 1000 wajah. Gejala banyak dan tidak beragam. Ada diare, Intan. Kemudian ada sakit kepala, kebingungan, dan ruam pada kulit. Aduh. Nah, terkait dengan ruam, ada fakta mitos berikutnya. Katanya dok, ruam pada pasien COVID terjadi pada pasien yang bergejala ringan maupun berat. Fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Oh, jadi ringan maupun berat dua-duanya bisa mengalami ruam, dok? Betul. Jadi bahkan tergantung kadang-kadang ada ruam yang baru muncul kalau gejalanya berat, tapi ada ruam yang bisa muncul bahkan dari gejala ringan. Kemudian namanya ruam itu dapat muncul bahkan sebelum gejala lain muncul, misalnya sebelum dia demam, sebelum dia batuk. Ada yang bisa muncul berbarengan dan ada yang bisa muncul baru setelahnya. Jadi ruam akibat COVID itu sebenarnya bermacam-macam. Dokter, tapi dari ruam-ruam yang muncul itu, kayak mungkin ada pemirsa di rumah yang khawatir nih, suka ruam atau tiba-tiba ruam. Ada perbedaan khusus nggak sih dok? Misalnya kayak COVID sama ruam alergi ataupun karena campak nih. Kalau COVID mungkin ada gejala ruam khasnya, ada nggak dok? Sebenarnya kalau misalnya kan tadi jenisnya ada banyak. Kalau yang kita bilang yang mirip campak sama yang bentol-bentol yang seperti Dewi Persik atau Ibu Lina tadi, itu sebenarnya sulit untuk dibedakan karena klinisnya sangat mirip. Oke. Jadi sebenarnya memang harus dokter yang akan membantu membedakan. Jadi kita juga nggak bisa mengenali si COVID itu cuma dari kulitnya aja. Jadi tentunya diagnosa COVID harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan kementerian. Ya kita harus swab PCR, kalau dia positif baru COVID. Jadi kita tidak bisa menilai COVID cuma dari ruam kulitnya aja. Oke, nah dokter biasanya kan kalau ruam muncul tuh ada muncul juga gatal dok. Aduh nggak tahan banget, rasanya pingin garuk. Nah tapi ini ada fakta mitos yang beredar dok, katanya kalau ruam muncul dan terasa gatal ini nggak boleh digaruk dok. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Oh fakta? Kenapa dok? Kenapa? Jadi seluruh ruam kulit, mau baik karena COVID, karena campak, karena alergi, itu tidak ada yang boleh digaruk. Iya, betul. Kenapa? Karena garukan kulit itu sebenarnya merusak kulit kita. Jadi kulit kita itu sebenarnya merupakan pelindung. Kita bayangin bahwa kalau virus corona nempel di kulit kita, kita cuci tangan aja, terus habis itu virusnya mati kan, inaktif kan. Jadi sebenarnya barrier kulit kita tuh bagus banget. Bahkan corona nempel aja kita belum tentu kena corona. Tapi kalau barrier kulit kita rusak, itu kita akan memudahkan masuknya alergen, iritan, kuman, virus, dan semua hal yang buruk-buruk bisa gampang masuk ke kulit. Jadi kita akan gampang terjadi iritasi, gampang terjadi alergi, gampang terjadi infeksi, dan lain-lainnya. Dan ada yang namanya siklus gatal garuk. Dan kita bilangnya ini kayak lingkaran setan nih, vicious cycle. Jadi lucunya, kita semakin garuk, semakin gatal. Semakin gatal, kita pengen garuk. Terus, begitu terus. Jadi, gatalnya jadi nggak sembuh-sembuh, kita garuk terus, dan kulit kita makin rusak. Jadi, kita harus menyetop kebiasaan menggaruk untuk ruam apapun. Terus kalau gatal gimana dokter? Boleh diolesin kayak minyak-minyakan gitu nggak dok? Minyak hangat atau misalnya kita kasih bedak-bedak yang bedak dingin itu dokter? Nah, jadi yang... Bedak dingin kan ya dokter ya? Kok ketawa sih?
Kan maksudnya bedaknya dikasih rasanya Jadi adem gitu dingin, ya. tapi kan aku nggak bisa nyebut merek. Nah, ini ada benar ada tidaknya nih. Oh, Jadi gimana? sebenarnya kalau kita kasih yang dingin-dingin akan membantu. Kalau kita kasih sesuatu yang sejuk, itu Iya. akan membantu. Misalnya kita kasih handuk dengan air sejuk atau air dingin, itu akan membantu untuk meredakan gatal. Satu. Kedua yang kita bisa lakukan adalah kita kasih pelembab moisturizer yang dapat memperbaiki barrier kulit kita itu. Oke. Tapi moisturizernya ingat kalau bisa yang hipoalergenik, yang sedikit mengandung iritan, sedikit mengandung alergen dan lain-lain. Oh, oke. Dok, kita masih terhubung dengan Mbak Lina nih. Mbak Lina, halo Mbak. Ya, Mbak Lina iya. ini mulai merasakan gatal-gatal dan ruam ini ke hari keberapa Mbak Lina? Dan bagaimana cara Mbak Lina mengatasi gatal pada ruam tersebut? Itu hari kelima. Hari kelima? Jadi ya hari kelima. Jadi pokoknya setelah diare, setelah demam, setelah hilang penciuman, itu baru muncul gatal. Kemudian ya gitu saya garuk-garuk aja kasih ya tadi dikasih bedak dingin sama kayu putih. Saya ngasihnya kayak gitu. Soalnya kan lumayan tuh kalau misalnya dikasih yang anget-anget itu mulai agak berkurang gitu ya. Oh, Mbak Lina boleh tanya nggak? Ini Mbak Lina sebelumnya ada riwayat alergi nggak? Nggak ada. Saya tuh alhamdulillah nggak ada alergi apapun ya. Ternyata Oke. nggak harus orang yang punya alergi atau misalnya kayak sensitif terhadap sesuatu ya dokter ya, bisa muncul ruam gitu aja. Betul. Jadi yang dialami Mbak Lina ini karena gejalanya bentol-bentol kan kita tadi sebutnya urtika. Nah, urtikaria itu sebenarnya dapat dipicu oleh alergen, misalnya debu. Intan pernah kalau bentol-bentol gara-gara Dokter, debu? aku sampai bengkak-bengkak kalau kena debu sama panas. Nah, iya, jadi dia bisa dipicu oleh debu, bisa dipicu oleh makanan, bisa dipicu oleh lain-lain, dan salah satunya bisa dipicu oleh infeksi virus. Nah, dalam hal ini yang terjadi pada Lina, dia urtikanya dipicu oleh infeksi virus. Oke. Dok, ini ada juga dok fakta mitos yang berikutnya. Ruam kulit akibat COVID dan alergi ini dapat hilang dengan sendirinya, dapat sembuh dengan sendirinya. Fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Jadi sebagian besar ruam kulit karena COVID dapat hilang sendirinya seiring dengan penyakit itu semakin sembuh. Jadi kalau kita COVID-nya semakin sembuh, kelainan kulitnya juga lama-lama perlahan akan hilang. Tetapi kita harus lihat dulu sebenarnya yang baiknya menilai adalah dokter. Kenapa? Karena namanya ruam kadang-kadang sangat ringan, tapi kadang-kadang bisa berat. Nah itu dia. Kalau berat? Kalau kadang-kadang ruamnya sangat berat, kita membutuhkan obat lain selain obat COVID-nya. Misalnya kita bisa kasih kortikosteroid atau antihistamin untuk meredakan gatalnya, meredakan merahnya, meredakan bengkaknya. Karena kadang-kadang kalau dia sampai bengkak, itu bahkan bisa mengancam nyawa bengkaknya itu. Oh iya, tapi dokter bener loh. Saya tuh pernah ya dokter Haikal, ini alergi, ruam-ruam kulit bengkak-bengkak, tapi sampai sesak napas dan masuk rumah sakit waktu itu. Harus dapat bantuan oksigen. Tapi memang ternyata ini nggak bisa diremehin ya dokter ya, ruam kulit ya. Betul, itu adalah salah satu ruam kulit yang berbahaya yang saya bilang mengancam nyawa. Jadi apa yang Intan alami itu sebenarnya namanya angioedem. Nah, dia bisa bengkaknya itu menutup saluran nafas. Nah, kalau menutup saluran nafas, orang jadi sesak, bahkan bisa dapat sampai dia gangguan bernafas, jadi mengancam nyawa. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada terhadap ruam kulit apapun. Ya, setuju dok. Nah, Mbak Lina mungkin ada pertanyaan terakhir buat dokter Arini. Silakan Mbak Lina. Pertanyaannya sih, kalau misalnya setelah selesai isolasi di rumah sakit, mungkin apakah misalnya masih perlu isolasi lagi secara mandiri di rumah, kemudian bagaimana caranya supaya terhindar lagi dari COVID ini ya. Karena saya ada pengalaman dari teman sendiri gitu, beliau sudah negatif, kemudian 1 bulan setelahnya masih positif kembali gitu. Nah itu bagaimana ya gitu. Saya soalnya mau pulang kan hari ini, mudah-mudahan ya gitu, tapi pengennya tetap dijauhkan lah dari COVID ini gitu. Iya. Baik, silakan. Oke, jadi memang untuk pasien COVID-19 yang sudah sembuh ya, tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Betul sekali. Oke. Dan mungkin ada tambahan dok?
Jadi kalau kita ragu, kita akan selalu bisa PCR atau swab ulang. Tetapi untuk mencegah infeksi COVID kembali adalah menetapkan protokol kesehatan. Betul. Bukan hanya di Ibu Lina, tapi juga di orang-orang sekitarnya. Setuju. Iya. Dokter Haikal, tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Lina ya, katanya temennya 1 bulan kemudian ternyata positif kembali, tapi mungkin harus dinotis oleh masyarakat ini reinfeksi ya dokter, Betul. bukan reaktif ya? Iya, jadi ini reinfeksi artinya memang antibodi alami yang terbentuk akibat COVID-19 itu kemungkinan bertahan bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan. Tapi memang tetap kita nggak bisa memperkirakan apakah seseorang bisa kembali terinfeksi dengan lebih cepat, dok ya. Betul Makanya sekali. tetap jalankan protokol kesehatan 3M dengan lebih ketat. Ada tambahan lagi dok untuk mungkin cara mengatasi ruam pada kulit. Tadi dokter bilang nggak boleh digaruk kan pada saat gatal. Iya, betul sekali. Jadi tadi untuk komentar saja bahwa tadi Ibu Lina menggunakan minyak kayu putih atau minyak angin. Nah, itu sebenarnya untuk ruam kulit sebenarnya kurang disarankan. Jadi oke. sebaiknya lain kali kalau ada ruam, boleh saja tadi yang menggunakan misalnya bedak pendingin seperti bedak yang cair, terus kemudian pas dioleskan menjadi dingin atau moisturizer dan memberikan yang dingin-dingin. Tetapi sebenarnya justru minyak-minyakan seperti itu kurang disarankan untuk mengatasi ruamnya. Ya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Mbak dokter. Lina, lekas sembuh Mbak Lina ya, lekas pulih kembali Mbak Lina. Mbak Lina makasih, sehat Ya, terus ya, banyak. selamat berkembali sama keluarga. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tentang Sambiloto Intan. Wah, aku tahu. Tahu kan? Oh. Nah, ini ada uji klinis dari Thailand yang mengatakan menunjukkan bahwa Sambiloto ini bisa meningkatkan imunitas melawan menangkis COVID-19. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.